wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Jamal selaku host pada siang hari ini, anak-anak kelas 9 yang saya banggakan. Untuk materi hari ini yaitu kita melanjutkan akidah akhlak tentang adab bersaudara, berteman, dan bertetangga. Kemarin sudah kita bahas yaitu mengenai dalilnya, sudah pertemuan yang daring ke-6, dalil, kemudian bentuknya, bentuk-bentuk dari adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Kemudian ini hari ini kita melanjutkan yaitu mengenai pembiasaannya, bagaimana cara pembiasaannya, kemudian hikmahnya itu apa? Hikmahnya beradab atau berperangai atau berperilaku secara islami terhadap tetangga, teman, dan keluarga. Tapi sebelum itu kita coba saya tampilkan di layar, Pak Operator, ini ditampilkan. Quran surat An-Nisa ayat 36. Kemudian ini ada terjemahannya, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a al-ayah. Kemudian ada terjemahnya. Ini nanti coba anak-anak menganalisis ayat ini dengan cara yaitu nanti membuat isi kandungannya itu apa. Jadi nanti pada sesi terakhir nanti jam 12:40 atau nanti jam 12:15 anak-anak bisa menjawab lewat speaker atau lewat chat, saya persilahkan. Jadi nanti anak-anak langsung mengomentari ayat ini, kandungannya apa. Jadi ketika anak-anak, contohnya ini, ketika melihat hujan, kandungannya apa, hikmah yang ada dalam hujan itu apa. Contohnya petani menjadi bunga atau bahagia, kemudian tanaman menjadi subur, itu mencari kandungan. Nah, ini sudah saya tampilkan ayat dan terjemahannya, tinggal nanti anak-anak membuat isi kandungannya itu apa. Nanti lewat chat boleh, lewat note speaker atau speakernya boleh. Saya kira tugasnya itu. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya ini. Materi pada hari ini kita coba anak-anak saya ajak, yaitu yang pertama, atau ini subbab 2 ini, atau dua subbab yang kemarin sudah kita sampaikan. Ya, ini cara membiasakan diri beradab islami kepada saudara dan teman atau dan tetangga. Ini satu, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam itu sendiri. Al-muslim akhul muslim, menyadari. Jadi anak-anak harus memahami kata menyadari. Karena menyadari ini adalah berbeda dengan meyakini. Kalau kita banyak sekali kita lihat orang meyakini itu banyak. Ketika meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak menyadari. Ketika tidak menyadari, maka dia tidak mau melakukannya. Banyak sekali orang yang paham, sudah diterangkan, sudah saya terangkan tentang dalilnya, tentang adab ini atau perilaku kepada saudara dan teman. Kemudian contoh-contohnya, tapi dia tidak mau menyadari bahwa kewajiban dia sebagai orang Islam, maka dia tidak mau melakukannya. Ini jadi penting, yaitu yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudaranya, atau kita adalah saudara sesama Islam. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh kita sakit, seluruhnya menjadi ikut sakit. Nah, jadi saudara ini kita ibaratkan, atau teman itu kita ibaratkan, atau tetangga gitu kita ibaratkan seperti anggota tubuh kita. Ketika ada saudara atau teman yang mengalami kesakitan, maka kita ikut merasakan sakit, atau istilahnya prihatin lah. Ketika ada tetangga kok kena musibah, malah kita mentertawakan, itu tidak islami atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara atau teman atau tetangga. Perhatian ini adalah bentuk simpati. Kalau kita bertetangga atau berteman, bersaudara, itu mempunyai
kepekaan sosial istilahnya, kalau istilah kita atau di ilmu sosial itu kepekaan, peka terhadap saudara, peka terhadap teman. Peka itu bagaimana ketika ada saudara kita yang membutuhkan, ya kita membantu. Ketika ada teman kita yang kesulitan dalam berdaring, KBM daring seperti ini, kita membuat suatu kelompok, itu namanya perhatian. Perhatian terhadap teman, terhadap bahkan keluarga, pada tetangga. Itu. Kemudian yang keempat adalah menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun, perasaan saudara. Ini sangat penting karena ini berkaitan dengan hati. Ketika ada orang kok tersinggung, maka ini efeknya malah lebih berbahaya ini, karena kadang-kadang malah bisa mengakibatkan kekerasan dan sebagainya. Karena ini bermula dari sebuah perasaan, atau ketika dia didolimi, atau ketika dia merasakan kekecewaan, maka luapannya ini nanti akan lebih luas, bahkan bisa melebar dan sampai kemana-mana. Kemudian menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab. Nah, ini termasuk menggali pengetahuan. Kita belajar tentang adab Islami kepada saudara dan teman melalui media, yaitu materi akidah akhlak ini. Ini kita menggali ini. Jadi jangan kira ketika anak-anak menonton dari rumah, melihat layar, kemudian ini termasuk bernilai mencari ilmu. Bahkan ini kalau orang mencari ilmu ini dimudahkan oleh Allah jalannya menuju ke surga, kan gitu. Nah, ini bahkan ini termasuk alam ini ikut mendoakan, memintakan ampun dan sebagainya. Maka anak-anak bisa lebih serius. Ketika saya lihat tadi di monitor Pak Jamal, yang pondok itu banyak yang ngobrol. Makanya ini tadi saya kasih tugas dulu. Jadi untuk kesempatan ngobrol biar digunakan untuk diskusi. Jadi nanti bisa di akhir sesi nanti bisa menyampaikan hasil pemikirannya itu apa tadi, tentang kandungan tadi, isi ayat surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Jadi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, baik itu teman atau saudara atau tetangga kita, bisa kita bantu. Membantunya memakai apa? Semampu kita. Kalau kita mempunyai pemikiran, ya kita bantu dengan pemikiran. Kita hanya punya tenaga, kita bantu dengan tenaga. Sama dengan dana, ya juga bisa kita bantu dengan dana. Kemudian atau dengan hal-hal yang lain, atau doa lah minimal kalau tidak punya doa dan sebagainya. Kemudian saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, ini karena orang ini tidak menentu, kadang-kadang rezekinya luas, kadang-kadang rezekinya seret atau tidak lancar, maka ketika lancar kita bagikan atau kita sisihkan untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada saudara, teman, dan tetangga kita. Lebih banyak mengulurkan tangan. Nah, ini maksudnya ya bukan memanjangkan tangan kita dijadikan panjang, mengulurkan tangan, membantu istilahnya yang kurang mampu. Karena saya kira di berbagai tempat itu bermacam-macam, mesti satu komunitas, satu RT saja itu bisa kita lihat yang mampu yang berapa orang, yang tidak mampu berapa orang, itu bisa kita lihat. Kemudian mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ada tiga, ini ada contoh atau yang D, contoh adab Islami kepada saudara, teman atau tetangga. Kalau yang ini dicontohkan di sini ada contoh beradab atau cara Islam terhadap tetangga. Jadi ini ada sebuah cerita itu. Ada Bu Rina, ada seorang ibu-ibu rumah tangga mempunyai tetangga, yaitu seorang neneknya ini namanya Nenek Parmi. Kemudian nenek ini terkenal judes, terkenal nggak simpati dengan tetangga. Tapi ini Bu Rina ini tetap mengabaikan itu, tetap membantu, bahkan membantu makanan, pakaian. Ketika melakukan seperti ini, maka ini akan timbul ini kebaikan.
akan tumbuh kebaikan. Contohnya ini, bahkan ini sering dilakukan oleh Rasulullah, memberi atau membantu orang yang mendolimi. Bahkan orang yang menganiaya, itu pun Rasulullah tetap berperilaku baik, berbaik terhadap orang yang tidak berlaku baik. Ini akan menimbulkan atau berdampak positif berubahnya pemikiran orang. Jadi ketika kamu mempunyai teman kok nggak simpati, kadang-kadang jahil dan sebagainya, kamu berbuat baiklah kepada dia. Maka insya Allah dengan jalan seperti itu kita meniru Rasulullah, maka dibukakan hatinya, kemudian dia bisa berbuat baik, kemudian berperilaku baik terhadap kita. Ini hanya contoh saja yang disampaikan di buku ini, buku Aqidah Akhlak. Ini hanya memberi stimulus pada anak-anak, pada kita semua, bahwa orang yang perilakunya jelek pun harus kita berperilaku baik padanya. Jangan hanya yang kita berperilaku baik pada orang yang baik itu biasa. Anak-anak membantu orang yang sering membantu anak-anak itu biasa. Kalau yang luar biasa ini, anak-anak membantu orang yang menyakiti anak-anak, itu justru ini luar biasa sekali. Bahkan ini dicontohkan oleh Rasulullah, demikian banyak sekali contoh-contoh. Kemudian yang ini masih ada waktu 5 menit, nanti tetap saya minta anak-anak untuk menjawab dari pertanyaan tadi yang pertama. Ini hikmah, yang terakhir adalah hikmah atau manfaatnya apa? Manfaatnya ini termasuk manfaat ketika kita melaksanakan adab secara islami kepada saudara dan teman dan tetangga. Itu yang pertama, tercipta suasana kekeluargaan. Jadi ketika keluarga itu mempunyai karakter atau perilaku yang secara islami, maka ini akan membentuk keluarga yang bersahabat, keluarga yang rukun. Kemudian kalau kita berteman yang rukun, ketika kita bertetangga menjadi bertetangga yang rukun. Itu termasuk hikmah, manfaatnya. Manfaatnya begitu banyak sekali ini. Bahkan ini sangat besar, karena suasana kerukunan itu sangat penting. Ketika kerukunan tidak tercipta, maka akan timbul ini kekisruan, perselisihan dan pertengkaran, bahkan sampai pembunuhan dan sebagainya. Kalau rukun nanti bisa menjadikan lebih akrab, makan bersama dan sebagainya. Itu akan tercipta seperti itu. Kemudian 2, selalu menjaga ajaran Allah. Otomatis ini adab Islami ini ada tuntunannya, Kak. Ada, kemarin sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Saya kira itu. Termasuk kita menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, mengamalkannya justru. Bukan hanya membaca saja, membaca hadis, tapi ya mengamalkan ini, termasuk mewujudkan, mengamalkan. Saya kira itu masih ada waktu 5 menit, Pak. Jadi coba dilihat di chattingnya atau di apa, Pak? Terima kasih. Ini saya lihat lewat chat ya. Jadi dipantunya lewat sini. Kalau ada yang ditanyakan bisa anak-anak bisa langsung bertanya lewat chat. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Ada yang menjawab, Pak? Ada, Pak? Pertanyaannya ini tadi. Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, ini coba anak-anak cari isi kandungannya itu apa. Ini tadi sudah saya tampilkan bunyi ayatnya, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a al-ayah. Kemudian artinya juga sudah ada. Ada enggak? Enggak kelihatan. Banyak sekali, Pak, yang jawab. Atau hanya isinya apa kira-kira? Ada? Ini kita bacakan jawabannya biar teman-teman yang lain bisa mendengar gitu loh maksudnya. Karena kalau hanya membaca, ini kan sudah ada terjemahnya, isi kandungannya apa? Apa, Pak? Dibaca, Pak. Nah, ini dari 9A, Kelas 9A Adib ya. Sofiullah. Muhammad Adib Sofiullah ya. Jawabannya apa, Pak? Ini, Pak.
kandungan surat An-Nisa ayat 36, satu, Allah melarang kita berbuat syirik. Berbuat syirik. Yang kedua, Ya. Allah memerintahkan berbuat baik dalam hal apapun dan kepada siapapun. Yang ketiga, Allah melarang kita untuk berbuat sombong atau membanggakan diri kepada orang lain. Nah, terima kasih ya. Ini termasuk dari siapa Mas? Pak Adib Sofiullah ini. Coba kita lihat ke ayatnya. Memang betul larangan untuk berbuat syirik. Berarti ini di sini ayat ini mengisyaratkan kepada kita dua hubungan, yaitu ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Yang kepada Allah berarti kita memang tugasnya memang diciptakan untuk beribadah. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, kan gitu. Itu betul ya, berarti tidak menyekutukan Allah, berarti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa anak-anak yang lain bisa mendengarkan bahwa isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 36 ini diantaranya, bukan hanya itu saja, diantaranya saja yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah, ini redaksinya wa'budu wala tusyriku, ini ada redaksinya jelas, ini ada larangan, la nahi, nah, gitu. Kemudian yang kedua apa Pak? Allah memerintahkan berbuat baik. Berarti ini hubungan horizontal. Apapun dan jadi kepada siapapun. Berbuat baik wabil walidaini ihsana. Berbuat kepada siapapun, kalau di sini ini lebih spesifik bahkan lebih luas lagi, bukan hanya ini. Kepada orang tua juga kita berbuat baik, bukan hanya seperti yang materi adab tadi, adab pada saudari ini mencakup ini keseluruhannya, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, bahkan teman karib, ibnu sabil, bahkan ini budak. Kalau budak tadi seperti yang disinggung Pak Said, apakah boleh dijual kan? Ini budak ini budak ada. Kalau dulu memang jual orang ada, zaman dulu, zaman jahiliyah itu jual orang biasa, namanya jual budak. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, itu berarti ya. Ketiga, Allah tidak menyukai. Allah melarang kita untuk berbuat sombong atau membanggakan diri kepada orang lain. Ini termasuk sudah mencakup. Jadi harapan saya juga seperti ini, anak-anak bisa komunikatif, kita bisa saling memberi keterangan, jadi yang lainnya juga mendengarkan. Ya, 9A. Terima kasih Pak Solihuddin, Grup E. Saya kira itu Pak sudah selesai kayaknya. Dari 9A Muhammad Adib Sofiullah. Ada lagi Pak? Nek menawani. Nggih, mangke tak tambahane biji ini. Adib Sofiullah. Saya wali kelasnya. Jenenge wali kelas ya, nggih. Tak tulis. Ya, gitu nggih. Pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan, kita akhiri. Saya terima kasih kepada Bapak Farah atas penjelasan tadi. Mudah-mudahan pada siang hari ini apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Farah kita mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan di dalam memahami materi tersebut. Untuk itu dari saya apabila ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.